Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Selamat datang di kelas 5 yang baru, ya. Untuk pelajaran hari ini yaitu pelajaran informatika kelas 5 bab 1. Kalian buka halaman 3. Buka halaman 3 untuk bukunya. Dengan menyimak PowerPoint saya, ya nak. Bab pertama yaitu mengenal program Microsoft Excel. Dalam di kelas 4 kemarin, kalian mungkin sudah saya kenalkan di program pengolah angka, yaitu program Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel ini salah satu dari perangkat lunak komputer. Ya, contohnya ini. Pengertian Microsoft Excel. Kalian tahu bahwa logo dari Microsoft Excel itu seperti ini nak ya. Itu gambarnya dari Microsoft Excel pada desktop di layar depan komputer kalian atau di layar depan laptop kalian. Itu untuk program Office itu pasti akan terdapat Microsoft Excel yang logonya hijau dengan lambang huruf X besar. Ya, itu ada kolom-kolomnya. Pengertian Microsoft Excel yakni program aplikasi Microsoft Office yang digunakan dalam pengolah angka atau aritmatika. Ya, jadi pada dasarnya Microsoft Excel itu memang digunakan untuk mengolah angka atau mengolah aritmatika. Ya. Fungsi dari Microsoft Excel. Yang pertama di bidang akuntansi. Tuh, dibuka halaman 4. Bidang akuntansi, contoh dari penggunaan Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah rugi laba suatu perusahaan. Ya, jadi dengan adanya Microsoft Excel itu, maka di bidang akuntansi itu sangat membantu sekali untuk menghitung laba atau rugi suatu perusahaan. Itu pun juga lebih akurat dan lebih tepat dan lebih cepat. Ya, mencari besar keuntungan selama 1 tahun, menghitung gaji karyawan dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh besar sekali di Microsoft Excel pada bidang akuntansi ini. Yang kedua, yakni di bidang untuk kalkulasi kalkulasi matematis, yaitu digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta berbagai variasinya. Ya, jadi pada Microsoft Excel itu kalkulasi matematis itu lebih tepat. Nah, kalian tahu di simbol perkalian, kalau kali di dalam tulisan itu adalah silang gitu ya, kali. Tapi di Excel itu tandanya bintang. Kalau pembagian, kalau kita tulis itu adalah titik 2. Tetapi pada Excel itu adalah garis miring. Untuk penjumlahan itu tetap baik tulisan maupun di program Excel itu tetap menggunakan plus, tanda plus itu untuk tanda penjumlahan. Ya. Dan nanti itu juga akan ditambah dengan rumus-rumus untuk mencari jumlah yang terbesar, jumlah yang terkecil, jumlah rata-rata. Ya, itu nanti akan bisa menggunakan rumus, dan itu untuk penghitungannya itu juga lebih cepat dan lebih tepat. 3. Fungsi yang ketiga yaitu penggunaan data.
yaitu untuk mengolah data base statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, pencarian nilai maksimum, serta nilai minimum sebuah data. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk menggunakan data juga ya. Jadi tidak hanya untuk menghitung, tetapi untuk penggunaan database statistik. Jadi database statistik itu mencari nilai tengah, nilai rata, nilai maksimum, nilai minimum yang seperti saya jelaskan tadi itu ya. Fungsi yang keempat yaitu membuat grafik. Dalam Excel itu sangat mudah sekali untuk membuat grafik ya. Jadi lebih banyak variasinya, lebih menarik juga. Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi dari Microsoft Excel adalah operasi tabel. Worksheet merupakan lembar kerja yang berupa kolom dan baris ya. Worksheet di Excel ini merupakan lembar kerja yang terdiri dari kolom dan baris. Jadi lembar kerjanya itu kotak-kotak ya, seperti kalian tahu, kotak-kotak. Bukan seperti Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu kan lembar kerjanya seperti kertas HVS ya, jadi putih, bisa diketik langsung. Tapi kalau Microsoft Excel itu lembar kerjanya berupa baris dan kolom. Satu set terdiri dari 16.384 kolom. Jadi ABC, kolom itu ABC yang atas ya nak ya, yang atas. A B C D E F G H I lah sampai 16.384 dan barisnya 1.048.576. Maka tidak akan terasa kesulitan apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Jadi pada waktu kita menggunakan Microsoft Excel, kita butuh untuk menggunakan kolom dan baris. Itu tidak perlu khawatir untuk kekurangan kolom, karena kolom yang tersedia di satu set itu sangat banyak sekali. Kalaupun banyak kolom yang dibutuhkan, lebih dari yang dibutuhkan di Microsoft satu set itu, bisa kembali membuat set lagi. Nah, set umum yang ada di Microsoft Excel itu ada 3 set ya. Tapi bisa ditambah lagi Bu, bisa. Jadi sampai berapapun itu bisa digunakan ya. Jadi itu keunggulan yang kelima. Selanjutnya, komponen-komponen yang ada di dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada tab ribbon. Tab ribbon itu berisi groups yang di dalamnya terdapat beberapa tool atau perintah. Ya, di situ ada file, ada home, ada insert, ada page, formula, data, review, dan view. Itu nanti kalau kalian buka di komputer, itu nanti kalian bisa tahu di tab ribbon itu ya ada sub menunya. Yang kedua yaitu group. Group adalah bagian yang berisi sekumpulan tombol perintah yang terletak di bawahnya tab. Ya. Yang ketiga yaitu quick access toolbar, merupakan toolbar standar yang berisi tombol perintah yang sering digunakan seperti tombol save, tombol undo, dan redo. Itu ada tombol tampil ya, tampil yang sering kita gunakan. Misalkan kita save, itu kan sering ya, pada waktu kita ngetik pasti kita klik save. Itu gunanya biar data kita tidak hilang. Yang kedua itu undo. Undo itu apa sih fungsi undo itu nak? Mengembalikan perintah sebelumnya. Nah, itu undo. Redo juga sebaliknya. Ya, redo sebaliknya. Selanjutnya tombol dialog. Tombol dialog terletak di sebelah kanan grup yang berisi
Ya, tombol dialog terletak di sebelah kanan grup yang berfungsi untuk membuka kotak dialog. Nah, tuh. Yang kelima, tombol minimize atau maximize. Tombol minimize, maximize, close. Itu biasanya terletak di mana yuk? Di sebelah kanan atas. Nah, yang ada silangnya itu loh, nak. Ada silang, ada kotak kecil, ada garis gitu. Itu yang garis silang itu namanya close, garis kotak itu namanya maximize, yang garis red ini ya, garis vertikal yang satu garis selain itu namanya minimize. Close digunakan untuk menutup program, maximize untuk memperbesar jendela layar, minimize untuk memperkecil atau menyembunyikan jendela layar. Selanjutnya, navigasi sheet. Navigasi sheet itu merupakan tombol-tombol perintah yang berfungsi untuk berpindah antar set yang sedang aktif. Ya, sheet itu di bawah sendiri, di bawah. Ya, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 itu ya. Itu bisa digunakan untuk penggunaan data Microsoft Excel. Selanjutnya itu zoom level, merupakan bagian berisi tombol-tombol perintah yang mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja. Itu di sebelah kanan bawah. Itu zoom. Itu bisa 100, bisa 100 lebih, tapi normalnya itu adalah 100. Itu nah ya. Selanjutnya, kelebihan dari Microsoft Excel yang pertama yakni antarmuka pengguna dan yang user friendly. Ya, jadi untuk penggunaan Excel itu memang sangat mudah sekali, sehingga siapapun orangnya itu yang lebih awam itu untuk mempelajari Excel itu lebih baik. Selanjutnya, yang kedua yakni tersedia fitur untuk membuat grafik. Lah, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Microsoft Excel itu mempermudah untuk pembuatan grafik itu sangat mudah sekali. Ya, yang ketiga adanya fitur program VBA Visual Basic for Application. Itu memang kelebihannya di situ. Adanya fitur VBA ini bisa ada aplikasi yang memang sekali kita menjalankan perintah itu akan terprogram semuanya. Jadi kita lebih mudah sekali untuk menjalankan Microsoft Excel. Yang keempat yaitu mampu menyimpan data dalam jumlah besar. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam jumlah besar itu kita bisa membuat di dalam Microsoft Excel ya, karena itu terdapat banyak sekali kolom dan baris dan bisa kita membuat beberapa sheet ya. Dan yang kelima yaitu mudah dioperasikan jika paham rumus dan logika dalam Excel. Jika paham rumus dan logika dalam Excel itu sangat mudah sekali untuk mengoperasikan Excel ya. Jadi ada perhitungan apapun itu bisa dikerjakan dalam Excel dan kita tidak repot untuk harus mencari harus mencari kalkulator, harus memprediksikan ini bagaimana, ini mencari rata-rata ya, ini kalau ada rumusnya udah langsung sekali klik kita masukkan rumus, sekali klik sudah akan terdeteksi ya. Selanjutnya melakukan perhitungan sederhana. Lah ini kita berlatih ya nak ya, kita berlatih untuk melakukan perhitungan sederhana di Microsoft Excel. Itu sangat dasar sekali untuk kalian latihan Microsoft Excel itu ya. Coba seperti itu yang kalian lihat A B C D E. Selanjutnya itu baris kolom ya, jadi baris kolom A B C D F G itu baris kolom. Lah kalau 1 2 3 4 itu adalah baris ya, itu set baris kalau yang abisin itu kolom. Contoh nomor 1 Hexos, nama permen, jumlah barang 150, harga satuan 1.500.
total harga itu memasukkan rumus itu, saya masukkan rumus itu sama dengan C2 itu di 150, kolom C baris 2, kolom C baris 2 itu dikali, terus enter, nanti akan keluar hasilnya. Jadi sampean nggak usah 150 kali 1500, nggak usah kayak gitu lah. Itu nanti juga yang kedua sama dengan permen fix ya, jumlah barang 200, harga 2000. C3 karena 200 itu di baris yang ketiga, kolom C baris yang ketiga, dikali D3, kolom D baris yang ketiga. Itu nanti akan lebih mudah dan lebih akurat. Dan ini cara yang lebih mudah sekali. Satu rumus, tarik semua, jika rumusnya sama, tarik semua, maka akan tampil dengan sendirinya. Ya nak ya, sekian itu video dari saya. Nanti kalau kalian tidak paham, ketik komentar aja ya di YouTube ini, di YouTube channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Latihan evaluasi pelajaran 1 halaman 13 dan 14. Kalian lihat di sini di halaman 13 dan 14 itu kalian lihat ya. Romawi 1 dan Romawi 2 itu kalian kerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Saya akhiri untuk pelajaran TIK kelas 5 ini. Jika ada pertanyaan silahkan ketik komentar, nanti akan saya jawab ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.